Baik, saudara, kita bertemu lagi dalam video yang berikut ini, yaitu kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sekarang saya bahas mengenai pengertian daripada fungsi. Oke, siap, saudara-saudara dan para pemirsa sekalian. Oke, fungsi biasa juga kita namakan dengan pemetaan. Ya. Nah, ini masih berkaitan dengan apa yang namanya relasi yang kita bahas sebelumnya. Oke, dia merupakan apa? Kita simpulkan dengan apa? F ya, dari A ke B ya. Jadi ini satu fungsi atau pemetaan itu kita baca ini F dari A ke B adalah suatu himpunan bagian daripada apa? Pasangan terurut A, B. Sedemikian hingga untuk setiap A anggota A ada tepat satu B anggota B yang memenuhi ya, A, B anggota F. Yaitu kita tahu karena apa? Dia itu juga apa? Ini artinya F-nya itu relasi. Dan merupakan apa? F itu merupakan himpunan bagian dari pasangan terurut. Daripada apa? A kali B. Atau apa yang kita nyatakan itu bila A, B anggota F atau A berrelasi dengan B menurut F dan juga A itu berrelasi dengan apa? C menurut F, maka haruslah B itu sama dengan C menurut aturan F ini. Mengapa B dan C itu harus sama? Karena setiap A ya, anggota A besar ini kalau dikaitkan atau berrelasi dengan elemen katakanlah yaitu C dan satunya A itu berrelasi dengan B karena dia harus tepat hanya satu ya. Pengaitan daripada A oleh F ini maka haruslah apa? B dan C itu harus sama menurut ini ya. Itu artinya tepat satu ya. Kalau kita pakai bahasa apa? Relasi. Lalu yang perlu kita catat lagi sebelum kita lanjutkan ya. Kata-kata setiap di sini anggota A ya, berarti tidak ada elemen di A itu yang tidak berrelasi ya, menurut F ya, dengan elemen di B. Tapi ingat itu kalau sudah berrelasi dengan anggota B besar ya, elemen A kecil tadi itu harus diuji. Kalau itu dinamakan fungsi itu relasi ini harus dia tunggal. Oke, ya. Semoga ini jelas ya. Lalu berikutnya kalau A berrelasi dengan B ya ini kita tulis. Maka ini kita tulis juga apa? B itu sama dengan FA. Jadi makna kalau F itu fungsi dalam hal ini ya dari A ke B diingat karena dia merupakan apa? F-nya himpunan bagian daripada A kali B ini pasangan terurut dari AB. Pasti F itu adalah apa? Relasi. Tapi relasinya harus memenuhi apa? Elemen di A itu harus berrelasi dengan elemen di B menurut relasi F itu hanya dengan satu elemen B itu atau tunggal. Oke, jadi kata-kata setiap dan tepat itu harus diperhatikan. Itu yang membedakan dengan satu relasi yang lain dengan yang bukan fungsi ya. Dan kalau A itu berrelasi dengan B, maka kita tulis ya berdasar itu B itu sama dengan FA.
Dalam hal ini FA itu dinamakan image daripada A oleh F ya, oleh relasi F. Jadi nilainya ya, apa yang ada di A itu oleh fungsi F, saya sebut fungsi F itu diubah menjadi apa? B. Ingat FA ini kan sama dengan apa? Elemen di B ya. Maka elemen FA yang di B itu dinamakan image daripada apa? Fungsi F, yaitu image daripada elemen A. Ya. Lalu suatu fungsi ya, sering juga kita namakan nanti pemetaan. Bila fungsi F dari A ke B ini dikatakan bahwa F memetakan elemen dari A ke elemen B. Oke, ini istilah ya. Himpunan A itu dinamakan domainnya ya, daripada F ya. Ini ingat, himpunan A ini harus habis, semua elemen itu harus berrelasi, yang dimaksud habis itu. Karena ada kata setiap dengan B. Dengan elemen di B, tetapi nanti elemen di B-nya tunggal kan. Nah, elemen A-nya, apa himpunan A-nya ini dinamakan domain daripada fungsi F yang ditulis dom F. Ya. Tentunya sama dengan A, himpunan A. Nah, sedangkan himpunan B yaitu itu dinamakan kodomain daripada F. Lalu apa yang dinamakan sekarang image atau ring dari F itu ini kita tulis im F ini. Apa image daripada F? Itu adalah apa? Hasil ya daripada image daripada elemen A, yaitu karena A tadi itu harus habis untuk setiap A, anggota A itu berdasarkan F itu dipetakan oleh F ya, menjadi FA itu dihimpun. Tentunya FA ini adalah apa? Elemen tunggal di B untuk apa? Elemen A anggota A. Itu dihimpun. Nah, himpunan ini dinamakan image daripada F. Dan kita tahu pasti himpunan image daripada F itu pasti merupakan himpunan bagian daripada B. Biasanya juga apa? Kita tulis juga image daripada F itu juga kita tulis sebagai F A besar, ya. Jadi F daripada A besar ini. Itu sama artinya dia juga merupakan himpunan image daripada F. Ini notasi yang lain. Jadi bedakan dengan kalau F dikenakan pada elemen A ya, A kecil ya. Itu namanya apa? Hasilnya adalah apa? Elemen di B tunggal ya. Tetapi kalau F himpunannya itu yang dimaksud adalah image seluruh. Ini maksudnya elemen-elemen DA itu dihimpunkan namanya himpunan A ya. Seolah-olah itu dipetakan seluruhnya, itu kita namakan apa? Tentunya ini juga kita namakan image tadi kita sebut. Oke. Ini tadi kita jelaskan ya. Dan jelas ini merupakan sekarang image itu merupakan himpunan bagian daripada B. Oke. Jadi kalau kita lihat apa secara diagram saudara ya. Jadi ini ada apa? Ada himpunan katakanlah A, ini himpunan B. Perlu diperhatikan yang kita bicarakan itu himpunan tidak kosong ya. Oke. Berarti dia harus habis ini semua apa yang ada di sini. Nah, dipetakan jadi elemen-elemen yang ada di B kita himpun ini. Nah, ini yang dinamakan apa? Domain. Gitu. Domain F. Tentunya himpunan A seluruh. Mengapa seluruh? Karena apa? Harus punya kawan setiap elemen di sini. Jadi habis ini. Kawannya itu oleh F atau pengaitannya itu dipetakan nilainya di B. Karena kalau di sini A,
Ini menjadi apa? FA. Nah, karena harus habis di sini ya seluruh elemen A itu. Hasil himpunannya kalau kita himpun di sini. Nah, ini yang dinamakan apa? F daripada A besar atau yang dinamakan apa? Image daripada F. Yaitu himpunan apa? Nilai-nilai daripada apa? Pemetaan FA. Jadi ini jadi A dipetakan oleh F itu kan kita tulis FA. Jadi bukan FA besar ini ya, tapi FA kecil. Ini adalah anggota daripada apa? Anggota daripada image daripada apa? F. Nah, ini kita tahu pasti ini himpunan bagian daripada B. Nah, B-nya ini dinamakan, sedangkan B-nya itu dinamakan kodomen. Yang ini domain, yang ini kodomen. Oke. Jadi itu pengertian fungsi ya. Jadi dari hal ini apa yang bisa kita simpulkan? Saudara, fungsi itu pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Karena ada syarat tadi ya, harus habis semua elemen di A harus punya berelasi dengan F atau punya kawan ya, yang hasilnya di B tunggal. Syaratnya. Kita lihat di sini. Kalau kita punya apa? Relasi ya. Tapi ingat, satu relasi itu belum tentu fungsi, tetapi fungsi itu pasti relasi. Ini contoh relasi. Ini himpunan bilangan bulat, ini himpunan bilangan pecahan ya. Rasional, ini himpunan bilangan bulat. Yang dia dipetakan ya, pecahan bentuknya B per G. G-nya tentunya tidak nol ya. Ini didefinisikan yang diambil adalah apa? P-nya dijadikan P. Untuk setiap, ingat, fungsi itu harus habis, domainnya. Untuk setiap P anggota G itu pecahan itu katakanlah setengah, itu menjadi oleh F dijadikan apa? 1. Nah, misalnya dalam contoh ini sepertiga, itu dipetakan menjadi 1 yang diambil. Sedangkan kita tahu representasi dari sepertiga itu adalah bisa kita tulis 2/3. Banyak ini tidak hanya sepertiga saja, 2/3. Maaf ya, ini 2/6 itu nilai yang sama dengan sepertiga. Tetapi ini kalau dipetakan, kalau kita lihat penulisan sepertiga itu menjadi 2/6, itu oleh F itu dipetakan menjadi 2. Nah, dan kita tahu nilai yang sama sepertiga dan 2/6 ya. Ini ada sepertiga, ini kan sama dengan 2/6. Nah, ini nilai ini. Nah, yang satu dipetakan oleh F ini menjadi apa? 1 berdasarkan ini, sedangkan ini menjadi apa? Ada. Ini anggota apa? Anggota di Z-nya. Ini anggota di Z-nya. Jadi tidak tunggal. Nilai yang sama sepertiga dan 26 ini sesuatu yang sama. Satu bilangan sebenarnya. Satu bilangan pecahan. Tapi nulisnya bisa kita tulis macam-macam itu. Bisa 2/3. Bisa 3/9. Jadi kalau 3/9, kalau dipetakan oleh M menjadi 3. Jadi banyak satu elemen itu bisa apa? Bisa dipetakan banyak elemen di Z. Ya. Nah, ini tidak tunggal, berarti bukan fungsi. Saudara harus mampu membedakan antara yang fungsi dan tidak. Ya. Cukup untuk kawannya tidak tunggal atau apa? Ada suatu elemen diki yang nggak berrelasi dengan Z. Itu juga bukan fungsi karena fungsi syaratnya setiap apa yang ada di domain itu harus mempunyai kawan atau berrelasi dengan
set secara tunggal. Itu kalau fungsi dalam contoh satu tidak, ini bukan fungsi. Oke, contoh yang kedua. Ini adalah apa? Suatu fungsi yang penting kita gunakan apa? Yang kita namakan apa? Suatu fungsi karakteristik ya. Yang kita namakan, kita baca KIA ya. Berdasarkan suatu elemennya ya. Oke, jadi contoh apa? KIA ini ya. Misalnya gini, kita bisa lihat, kita ambil aja lah. U-nya itu bilangan real ya. Kita dalam hal ini U itu adalah bilangan real. Lalu kita ambil ada apa? Himpunan bagian daripada apa? U. Oke, ini bilangan real. Ini katakan ada 0. Kita ambil A-nya itu ini dari 0 sampai apa? Katakanlah ini 1. Ini himpunan apa? A ya. Ini adalah bilangan real ya, garis real ya. Kita ambil sebagai interval 0, 1. Jadi ini ada yang lain, yaitu yang kurang dari 1 ini ke sana. Yang ini tentunya yang lebih besar ya, ikut 1 ini ke sana. Lalu KIA, ya di sini kita definisikan ya. Yang berdasarkan ini kita pilih katakanlah ya. Didefinisikan dari U-nya bilangan real menjadi kalau enggak 0, 1. Tetapi untuk nilai apa? 1 itu kalau nilai X-nya berada di A. Jadi katakanlah ini, X kalau berada di sini, itu nilainya 1. Jadi gambarnya kira-kira begini. Ini bernilai 1. Jadi kalau 0 itu nilainya 1. Jadi kalau sampai berada kurang dari 1 elemen di sini itu nilainya 1. Tetapi kalau di luar A, nah ini di luar A ini, itu nilainya 0. Berarti di sini nilainya 0. Nah, yang kurang dari 1, kurang dari 0, maaf ini tadi 0. Itu bernilai 0. Sedangkan yang lebih besar atau sama dengan 1 ini juga bernilai 0. Nah, ini yang kita namakan fungsi karakteristik berdasarkan himpunan bagian A, yaitu interval 0 sampai 1. Mudah-mudahan jelas hal ini ya saudara ya. Oke. Yang memenuhi kriteria fungsi bisa kita selidiki itu. Juga apa? Contoh ini juga apa? Kita bisa lihat yaitu contoh yang apa? Yang lebih umum dari tadi berdasarkan intervalnya ya. Jadi ada fungsi dari A ke B yang didefinisikan oleh fx sama dengan delta B delta untuk X anggota apa? C delta. Nah, C delta ini merupakan satu partisi, ketemu lagi. Tadi itu juga contoh di sini itu ada partisi ya. Contoh di 1 itu apa yang dipartisi? Himpunan bilangan real dipartisi ini 0 ya, sampai 1, dan ini yang sana yang lebih besar sama dengan 1 menjadi 3 bagian ya, yang kurang daripada 0. Ini di sana. Nomor 3 ini juga iya satu contoh yang berkaitan dengan partisi. Partisinya itu adalah kita namakan A. Dari apa? Satu bentuk umum dari fungsi karakteristik sebenarnya. Di ini katakanlah ini kita lihat bilangan real katakanlah di sini dipartisi menjadi katakanlah C1, yaitu ini dari 1 sampai 2. Lalu C2 tentunya apa? Yang lebih besar daripada 2 ini lebih besar. Sampai 4 ya. Bilangan real di sini. Lalu apa lagi partisinya C3 itu yang
dari 4, ini tadi 24 ya. Ini 4 sampai apa? Sampai 5. Tapi ini adalah apa? Ini 4 sana. Ini juga 5 ya. Lalu yang berikutnya C4-nya itu adalah apa? Dari apa? 1 ini kita bacanya sampai minus tak hingga 1 tadi di sini kan. Tadi kan 1 ya. Jadi ini 1 yang kurang ya. Terus sampai bilang negatif. Ini C4, C5 itu yang lebih besar dari 5 ya. Tidak ikut 5-nya, ikut yang di 5-nya itu ikut pada apa? C3 ya. Nah, ini berarti ini adalah apa? Mulai dari 5 terus sampai menuju apa? Plus tak hingga ke sana. Nah, ini sebenarnya sama seperti fungsi karakteristik tadi. Terserah. Di sini katakanlah untuk nilai ini bernilai apa? Bernilai 0. Boleh. Setelah di sini bernilai 1 mungkin. Setelah yang di sini bernilai apa? Bernilai apa? 2 katakanlah ya. Pada interval ini bernilai apa? Mungkin turun lagi setengah boleh. Sedangkan ini mungkin 0 lagi, terserah. Ini yang dinamakan itu adalah apa? Suatu fungsi step function atau fungsi undai. Ini seperti tangga gitu ya. Ini dari sini 0 terus naik. Ini naik lagi 1, naik lagi 1, 2. Terus ini turun jadi setengah ya. Terus turun lagi menjadi setengah. Itu makanya tidak beralasan dinamakan step function. Oke. Kita hapus ya ini. Jadi kalau sekarang kita bisa apa lihat apa dari contoh-contoh yang ada ini, kalau kita perhatikan itu kita bisa apa lihat bentuknya ya. Nah, ini yang tadi apa pada interval ini apa 1 sampai terus minus tak hingga itu 0 ya. Nah, di sini dari 1 sampai 4 itu nilainya 1. Dan di sini dari apa? Dari 4 sampai plus tak hingga bernilai 0. Karakteristik tadi ya, fungsi karakteristik. Ini. Ya, apa yang berada di mulai 1 sampai 4 itu nilainya 1. Sedangkan yang di luarnya itu adalah 0. Ini fungsinya. Oke, kita bisa lihat apa di sekalian ini kita jelaskan dalam saga. Itu kita bisa lihat di sini fungsi yang tadi kita definisikan pada interval 4 ini. Jadi fx fungsinya kita definisikan sebagai fx. Lalu apa? Bila x pada interval mulai 1 sampai kurang daripada 4, itu nilainya 1. Nilai yang lainnya di luar apa interval itu adalah 0. Ini gambarnya. Nah, cukup memudahkan perintah ini. Jadi fx kalau x-nya pada interval ini nilainya itu 1 kan. Nilainya 1. Di luarnya ya, else itu di luarnya itu bernilai 0. Oke, sangat memudahkan mungkin perintah-perintah ini ya. Oke, kita lihat dan kita lihat di sini kalau kita tuliskan secara matematik ya. Pada interval A ya, ini A-nya bernilai 1, di luarnya 0. Dan dia pasti bisa mengidentifikasi ya. Nah, kalau diambil 5, tentunya 5 di sini 0. Kalau diambil 3, 3 di sini tentunya 1. Kita bisa lihat di sini. Ini F5 0 dan F3 1 berdasarkan gambar. 3 di sini, di interval A, ini berarti 1. Di luarnya 5, ini tadi. Ini bernilai 0. Oke, ini ya tadi yang apa? Step function tadi ya. Pada interval 1 sampai minus hingga 0. Dan ini adalah apa? Kita bisa lihat 3 mungkin. Lalu apa pada interval 1 sampai 2 dan ini 4 ya. Lalu turun di sini apa 2 ya. Kita bisa pada interval 4 sampai 5 lalu apa turun 0.
Oke, nah, ini saya kira apa fungsinya. Pada interval 1 sampai X2, 2, dari 2 sampai 4, 4, lalu turun dari 4 ke 5, 0, yang lainnya 0. Yang lainnya itu adalah 1 minus tangga ke kiri, ini 5 lebih besar, kanan itu 0. Oke, saya kira apa? Ini yang kita kalau kita bicara mengenai apa fungsi yang lain ya. Satu fungsi dengan domain bilangan natural yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Biasa juga dinamakan apa? Satu barisan. Itu katakanlah di sini fungsi A diberikan oleh AN. Dan ini domainnya, ingat fungsi itu kan harus habis untuk setiap apa N, anggota N, itu seper N. Nah, ini yang seperti barisan itu ya, yang banyak kita kenal. Suku yang pertama kalau dimasukkan 1, itu apa? A1 itu 1, A2 setengah, A3 sepertiga. Jadi berdasarkan apa? Domain N ini. Yang mana itu banyak kita kenal seolah-olah ini suku yang pertama, setengah, suku yang kedua, maaf, 1, suku yang dua setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Yang mana ini kita kenal banyak, kita kenal sebagai apa? Barisan. Oke. Jika kita lihat di sini yang berkaitan dengan relasi apa? Ekivalen, ingat ya. Kita nulisnya ini apa? X dipartisi oleh R, yaitu X dibagi R kan. Di kelas-kelas ekivalen diimpun. Dan ingat ini yang artinya berdasarkan R, relasi ekivalen R ini yang sekelas atau yang ekivalen dengan X. Lalu apa di sini? Yaitu fungsi ya, dari X. Ya. Ini dari X, kita menuliskan fungsi, yang mana fungsi itu dinamakan apa ini? Kanonik ya, pemetaan kanonik ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini, yaitu katakanlah X-nya itu bilangan bulat. Ya. Ini dari bilangan bulat berarti apa? Ini bilangan bulat Z ke, yaitu Z dibagi modulo berapa ini, dan contoh modulo apa? Ukuran modulo 3. Jadi itu adalah apa? R-nya ya. Ini ada F. Maksudnya apa? Ini. Ingat, himpunan ini itu adalah himpunan bilangan bulat modulo, berarti sisanya yaitu 0, masih ingat. Jadi ini kelipatan 3 ya. Yang ini kelipatan 1. Maaf, kelipatan 3 plus 1. Yang ini berapa berarti saudara? Ya, 2 ya. Ya betul ya, ini kelipatan apa? Merupakan apa? Kelipatan 3 plus 2. Jadi apa artinya di sini? Ada bilangan 7 katakanlah. Itu seolah menjadi apa? Dipetakan masuk di kelas mana 7 itu? Kalau dibagi 3 sisanya 1. Ya betul. Jadi ini 7 ini dipetakan menjadi apa? Nah, ini. Ini 7 ini ya. Itu sekelas dengan apa? Dengan berapa ini? 1. Jadi 7 itu sekelas dengan 1, 4, 10, 13, 16. Itu kalau dibagi 3 sisanya 1. Jadi apa saja bilangan yang berada di apa? Di sini ya, kalau dipetakan oleh F itu menjadi 1. Sedangkan yang ini kalau kita lihat berapa ini sama ya, minus 5 itu juga apa? Nah, ini ekivalen dengan apa? Dengan 1. Nah, ini.
Jadi kalau minus 5 itu dibagi 3, itu sisanya 1. Jadi mengelompok di sini. Ini minus 5, itu juga dipetakan. Nggak apa-apa. Boleh. Dan tetap di sini kawannya tunggal. Tapi di sini boleh beda 7 minus 5 itu. Ini di domainnya ya. Sehingga ini kalau kita lihat ya, kita gambar apa secara umum ya. Contoh apa? Contoh ini, oke, kita coba ya. Kita cobalah. Nah, ya. Ini tadi F ya. Ini ada bilangan, himpunan bilangan bulat, memetakan dari Z ini berdasarkan R. R itu adalah relasi modulo 3 ya. Yang mana kita tahu tadi apa ini himpunannya 0 modulo 3 atau sisanya ini ya kalau dibagi 3 itu 0. Ini sisanya kalau dibagi 3 itu apa 1. Nah, ini sisanya kalau dibagi 3 itu adalah 2. Nah, jadi di sini kalau kita lihat himpunan bilangan bulat, ini ada himpunan partisinya ya. Yang ini Z, yang ini adalah apa? Z bagi R. Yaitu isinya 0, sisa ini. Yang ini itu adalah apa? 1, sisanya kalau dibagi 3. Ini sisanya apa? 2 kalau dibagi 3. Nah, di sini bilangan bulat di sini berdasarkan ini. Jadi apa aja yang ada di bilangan bulat di sini? Juga sama mengelompok bilangan bulat di sini. Ini bilangan bulat tentunya apa? Kelipatan apa? Kelipatan 3. Jadi 0 ya. Lalu plus minus 3 plus minus 6. Jadi bilangan bulat yang di sini semuanya itu kalau dipetakan menjadi apa? 0. Diambil sisanya. Kalau dibagi 3, ini semua bilangan yang bulat yang kelipatan apa? 3 itu adalah apa? Kalau dipetakan menjadi apa? Dicari di sini sisanya. Tentunya 0. Makanya masuk di kelas ini. Sedangkan bilangan bulat yang di sini yaitu apa? 3 apa? 3M plus apa? 1. Tentunya di sini apa? Bisa kita lihat apa? 1. M-nya kan boleh 0 ya. Lalu di sini 4. Lalu di sini apa? Tambah 3 lagi 7 dan seterusnya ya. Apa yang di sini bilangan bulat yang sisanya apa? 1 ya, kalau dibagi 3 itu dijadikan ini. Nah, Tiga yang terakhir ini bilangan bulat kalau dibagi apa 3 ini katakanlah ya, kelipatan 3 ini sisanya itu adalah apa 2. Yang di sini sisanya 0 ya, ada 0. Nah, di sini sisanya 2. Tentunya ini 2 bisa 2 bisa 5 bisa apa 8 dan seterusnya. Ini tentunya semuanya ini dipetakan menjadi apa? Kita lihat di sini tuh sisanya. Jadi enggak apa-apa pemetaan itu kalau yang di sini itu ada banyak apa elemen Z bilangan bulat, tapi dipetakan hanya pada satu elemen 0, ya. Sisanya 0 kan. Yang ini banyak bilangan bulat yang apa kelipatan 3 plus 1, semuanya ini dipetakan menjadi 1 kan pada ini ya. Bisa dibagi R. Sedangkan ini itu kelipatan bilangan bulat sisa ditambah 2 ya. Ini semua bilangan bulat yang di sini dipetakan jadi apa 2. Artinya itu 2 dalam hal ini itu adalah apa? Sisanya. Bilangan bulat itu kalau dibagi apa? 3 itu kita ambil sisanya. Oke. Nah, pemetaan ini
dinamakan pemetaan kanonik. Oke, terus berikutnya ya. Oke, kita bisa beralih pada hal yang berikutnya ya. Kita kembali lagi pada apa yang kita bahas berikutnya, yaitu contoh ini tadi sudah ya kita apa? Kita sudah tuliskan, kita coba lihat apa. Oke lah, kita lihat apa pembahasan yang berikutnya, yaitu apa? Kita coba ini. Nah, yang juga perlu diperhatikan ya dalam hal ini kalau kita bicara pada apa satu bilangan bulat modulo ya sama seperti yang tadi apa eh, pecahan ya. Pecahan setengah itu punya representasi yang banyak ya. Kita memunculkan setengah itu bisa apa 4/8 itu juga setengah kan. Tetapi kalau yang kita petakan itu dia menjadi yang bagian pembilang tadi dan penyebut ya. Diambil yang pembilang ya, yang atas ya, yang setengahnya itu menjadi satu, yang satu kalau kita tulis menjadi 4/8 jadi 4. Nilainya enggak tunggal, padahal nilai yang sama, setengah dan apa 4/8. Jadi itu bukan uh, pemetaan. Begitu juga di sini harus hati-hati kalau kita ngomong uh, bilangan bulat modulo 4 contohnya ini. Jadi ini ingat ini kelompok banyak ya, elemen ya, hanya nulisnya aja 0. Itu maksudnya kelipatan berapa? Kelipatan 4. Bilangan bulat yang banyak kan itu ya. Kelipatan 4 itu. Yang ini kelipatan 4 apa? Plus 1. Kelipatan 4 plus 2, kelipatan 4 plus 3. Nah, kalau kita buat satu pemetaan ya, katakanlah ya, ini kita mempunyai bilangan bulat Z4 ya, ke bilangan bulat apa modulo 10 ya, Z10. Jadi ini himpunan semua bilangan bulat kalau dibagi 4 itu hanya ada 4 kriteria ya, banyaknya elemennya. Nah, dilihat sisanya. Sisa itu tentunya mulai 0 ya, dan pembaginya 4, berarti tidak akan pernah sampai ke 4. Jadi 0, 1, 2, 3. Yang ini 10. Kalau bulat bagi 10 itu sisanya kemungkinannya hanya 9. 10 maaf ya. Yaitu 0, 1, 2, dan tidak pernah melebihi 10, yaitu paling besar 9. Jadi ada sebanyak 10 elemen, mulai 0 sampai 9. Dan ini kalau kita buat pemetaan ini harus hati-hati. Contohnya di sini. Jadi apa yang berada di sini? Ya, bilangan bulat modulo 4 ini oleh F ini dipetakan menjadi apa? 2 kalinya. Bilangan bulatnya itu dikalikan 2, tapi dimodulukan berapa? Dimodulukan 10. Apakah ini pemetaan? Ternyata bukan. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini 0 modulo 4 ya yang berdasarkan ini 2 kalinya 0 itu adalah tetap 0 modulo 10. Nah, di sini 1 modulo 4 itu dipetakan 2 kalinya ya. 1 kali 2, 2. Ini modulo 10. Nah, di sini 2. Kalau kita lihat ya,
Di sini dipetakan menjadi apa? 2 kalinya 4. 3, 2 kalinya 10. Apa 6? Modulo 10. Tapi ketika apa benar? Nah, ini bilang bulat 0 dan 4. Ya. Itu terletak pada suatu apa? Suatu kelas yang sama. Jadi kalau saudara menulis apa? 0 gini, modulo 4 itu sama sekelas dengan apa? Yang sekelas dengan 0 itu juga 4. Ya, bisa kita tulis di sini 4. Modulo apa? 4 kan 0. Bisa kita tulis apa? Yang kelipatan 4, 8 itu juga apa? Ini bisa apa? 8. Modulo apa? Modulo 4 ini himpunan yang sama. Menurut pemetaannya yang ini dipetakan menjadi apa? 0. Modulo apa? 10 kan 2 kalinya ya. 0. Tapi kalau yang ini itu dipetakan menjadi 8 modulo apa? 10. Padahal 0 dan apa? 0 dan 8 modulo 10 itu bilangan bulat yang apa? Tidak sama. Artinya apa? Ini satu elemen ini mempunyai kawan lebih dari satu. Kadang-kadang 0, kadang-kadang 8, tergantung yang muncul representasinya ini. Ini kalau kita tulis 16 berarti ini 16 ya, 8. 8 itu modul dikalikan 2 16. Tapi modulo apa? 10 ya. Ya. Karena dijadikan dua kalinya kan ini. Saja ya. D ini dipetakan menjadi 2 kalinya. Yang di sini 16 modulo 10. 16 modulo 10 itu kalau dibagi 10 sisanya 6 ini. Modulo 10. Dan ini elemen-elemen yang berbeda. 0, 8, 6 modulo 10 itu beda. Tapi 0, 4 dan 8 ini adalah satu kelas. Satu apa? Terletak pada satu himpunan kelas yang sama. Nah, menurut definisi yang dipetakan menjadi 2 kalinya kan ini. 0 yang 2 kalinya 4 itu 2 kalinya 8, 8 16 jadi 6. Jadi apa yang berada pada satu elemen di apa Z4 itu dipetakan berdasarkan F itu lebih dari satu. Berarti ini bukan fungsi. Oke, mudah-mudahan ini apa bisa agak jelas apa yang dinamakan fungsi ya pemetaan dan apa yang bukan sebagai contohnya. Dan kita ya pada apa yang dinamakan apa fungsi identitas ya. Misalkan A itu adalah sembarang himpunan tidak kosong ya. Dan kita definisikan apa suatu fungsi berdasarkan A itu kita namakan EA, yaitu dikenakan elemennya pada A itu adalah apa? X ya. Ingat fungsi itu harus habis ya. Jadi maksudnya ini adalah apa? Fungsi dari apa? Dari A ke A ya. Ini adalah ada fungsi yang kita notasikan dengan IA. Apa ini IA? Sembarang X di A itu tetap ya, untuk setiap apa X anggota. Jadi yang misalnya X tetap menjadikan X. Itu dinamakan apa fungsi identitas. Lalu bagaimana sekarang kalau kita ambil apa himpunan A itu merupakan himpunan bagian daripada B. Berarti di sini kita bisa lihat ini. Katakanlah ini ada B, ini ada apa himpunan A. Lalu dibuat fungsi ya ini ke B, dari B ke B. Ya. Yang di sini yang berada di A itu tetap. Apa yang di sini X menjadi X,
X1 menjadi X1 ya, ini X. X1 ini menjadi apa? X1 ya, ini X tadi. Ini X2 katakanlah ini menjadi apa? X2. Tapi X yang berada di I itu tetap. Sedangkan yang di sini, bagaimana? Karena fungsi tadi habis, ya terserah, nggak jadi masalah. Nilainya apa ya? Yang jelas harus kawannya tunggal. Nah, I dalam hal ini itu dinamakan inklusi. Jadi secara apa? Secara relasi kita bisa tulis itu adalah yaitu X berrelasi dengan dirinya sendiri ya, sama ya, tetap ya. Terus tetap X anggota A ya. Nah, sehingga ini kita bisa juga karena apa? Menurut anggota A berarti ini kita sebut identitas juga di A. Tapi kalau A-nya itu merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan B, maka fungsinya itu kita namakan apa? Fungsi dari B ke B itu kita namakan inklusi. Berikutnya proyeksi. Jadi suatu proyeksi itu ya seperti proyeksi ya. Memproyeksikan ya. Katakanlah ya kita mempunyai ini S itu adalah apa? Suatu relasi ya dari A ke B. Katakan A dan B-nya itu bilangan real ya. Jadi dalam contoh ini kita ambil ini. Nah, ini adalah apa? R. Ini juga R ya. Yang ini biasanya sebagai sumbu X ya. Jadi ini himpunan apa? Sini bilangan real. Yang ini sebagai sumbu Y. Kalau kita mau menggambar apa? Dalam sistem koordinat ya. Oke. Relasi S itu katakanlah terserah. Katakanlah kita mau mengambil titik-titik yang sebagian di sini ya. S itu tidak harus seluruhnya. Jadi katakanlah di sini kita ambil ada yaitu ini X, Y. Dan itu. Ini pasti anggota apa? Anggota S. Ya. Jadi X berrelasi dengan Y ya, berdasarkan S. Lalu apa? V1 itu pemetaan dari S ini ke A. A-nya itu bilangan real. A itu adalah relasinya itu dari A ke B, berarti A-nya itu ini. Yang ini adalah apa? Sumbu Y itu adalah apa? B. Berdasarkan apa? Berdasarkan B1 ini menjadi elemen A. Elemen A-nya itu adalah apa? X-nya ini ya. Nah, dia dipetakan menjadi ini. Nah, ini kan proyeksi dari titik XY seolah gitu. Jadi di sumbu A ya, dalam hal ini sumbu X. Sedangkan kalau berdasarkan apa? S pemetaan menuju BB-nya itu di sini. Ini dipetakan ke sana. Ini tentunya tadi ini X-nya sebesar X, ini ke sini. Yang ini tentunya sebesar apa? Y. Nah, itu ya memang proyeksi itu bisa kita lihat juga memang sebagai benar-benar seperti proyeksi di dalam apa? Nah, kalau kita mempunyai titik di bidangnya, kita proyeksikan Pak masing-masing titik itu pada apa? Sumbu koordinatnya yaitu sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Ini yang dinamakan pemetaan apa? Pemetaan proyeksi ya. Jadi, ingat ya, kita membicarakan pemetaan-pemetaan yang penting tadi ada pemetaan kanonik ya. Yaitu modulo tadi berkaitan dengan modulo ada pemetaan apa identitas, pemetaan inklusi, dan pemetaan proyeksi ini. Oke, kita bicara yang berikutnya itu adalah apa?
dua fungsi sama. Itu memenuhi ini dua fungsi sama itu. Dua yang harus dipenuhi. Domainnya F dan domainnya G itu harus sama, himpunan yang sama. Lalu nilai daripada F dikenakan sembarang X ya, karena tadi domainnya sama ya. Ini termasuk domain apa? Ini juga G, X ya. Domain apa? G. Maka kalau ini dikenakan G, X-nya diambil nilai yang sama. Nilai di hasil fungsinya itu sama untuk setiap apa? X anggota domainnya F atau domainnya G. Maka dua fungsi itu adalah sama. Dan ini merupakan apa? Merupakan bila dan hanya bila. Oke, kita bisa apa? Kalau mau melihat buktinya, kita bisa lihat di sini. Satu, ya. Kita bisa katakan apa? Kalau kita mau menunjukkan domain apa, domain F dan domain G itu sama, tunjukkan bahwa sama domain G itu merupakan himpunan bagian domain F dan juga apa? Domain F itu merupakan domain G. Dan begitu himpunan itu adalah merupakan himpunan yang sama. Oke, kita bisa lihat di sini, ambil sembarang ya di domain F, tunjukkan nanti X. Sembarang itu juga berada di domain G. Oke, karena apa? X berada di domain F, berarti apa? Fx itu punya nilai di kodomennya ya. Dan nilainya tentunya berada di image-nya ya. Image daripada F. Oke. Lalu karena F dan G sama diketahui, maka Y itu juga berada di image G karena apa? Fungsinya sama F dan G. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat X yang berada di domain F itu sama dengan apa? YFX, dan karena F itu sama dengan G, berarti ini kita bisa ganti G, yaitu Y itu juga sama dengan GX. Berarti apa? Ini menunjukkan apa? Y itu anggota image G berdasarkan G ini. Dengan begitu apa? X-nya ini berelasi berdasarkan G yaitu menjadi Y. Atau dengan kata lain, X itu adalah anggota domain G. Jadi benar ini dengan bagian. Dengan cara yang sama kita dapat tunjukkan domain apa G itu himpunan bagian dari domain F. Oke. Ini kita bisa lihat apa sebaliknya ya. Jadi sebaliknya kalau fungsi itu apa tadi sama ya. Sekarang kalau domainnya sama, apakah itu merupakan apa fungsi yang sama F dan G itu. Saudara bisa coba ya. Yang dua juga gitu. Ini apakah Fx itu sama dengan Gx untuk setiap apa X anggota domainnya. Maka itu pasti dikatakan nanti F dan G itu sama. Ya, kita ambil sembarang X anggota domainnya ini, sembarang. Berarti karena X berada di domain F, itu berarti apa? X itu berrelasi dengan suatu elemen yang di kodomennya. Ya. Dalam hal ini itu hasil pemetaan X oleh F itu adalah elemen Y. Elemen Y-nya itu adalah apa? Di image-nya. Ya. Berarti dalam hal ini artinya apa? X dan Y itu berrelasi. Dan ingat ini juga
Nah, penulisan itu harus cepat ya. Ini itu artinya berdasarkan F. Ini bisa ditulis apa? Y sama dengan apa? Fx ya. Oke. Oke, karena apa? Diketahui F itu sama dengan G, maka apa? Ya dalam hal ini XY itu juga berelasi berdasarkan G. Nah, ini artinya ini kita bisa tulis sebagai apa? Kalau kita tulis ini sebagai Y itu sama dengan apa? Gx. Sehingga kita dapatkan apa? Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx itu artinya Fx dan Gx sama untuk sembarang. Nah, X anggota domain F. Dengan begitu benar ini. Kalau F itu sama dengan G itu maka berakibat ini. Bukti sebaliknya saudara bisa lakukan. Ya. Oke. Yang berikutnya kita apa? Lihat ini. Ya, kita tahu pada pembahasan yang tadi kita telah menyebutkan kalau fungsi atau pemetaan itu adalah apa? Suatu apa juga relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi ya. Makanya tadi kita berikan juga satu bentuk relasi tapi yang bukan fungsi ya. Beberapa contoh kita telah buat tadi. Nanti kita coba apa yang dimaksud komposisi fungsi dan apa inverse ya. Dan komposisi dan apa dan inverse itu sekarang kita bisa perlakukan lihat sebagai relasinya. Kita belum tentu yang namanya komposisi itu apakah menghasilkan juga apa satu fungsi lagi, inverse itu juga merupakan satu fungsi lagi. Itu kita belum tahu ya. Tapi kita nanti bisa kita lihat kapan suatu komposisi fungsi itu merupakan satu fungsi lagi dan inverse dari satu fungsi itu merupakan apa satu fungsi lagi ya. Jadi katakanlah di sini kita lihat ya. F itu kita tahu bahwasannya merupakan apa fungsi dari A ke B. Sekarang kita balik ya. Ini relasi dari apa? Dari A ke B. Sekarang kalau kita balik relasi dari B ke A berdasarkan apa? F yang diketahui itu kita menulisnya relasinya itu adalah apa? Pakai tanda ini kita baca F inverse. Ini adalah relasi dari B ke A. Dari B ke A. Jadi hasilnya apa? Hasilnya itu adalah apa? Kita bisa lihat apa? Nah, ini hasil daripada apa? Elemen-elemen. Kita balik apa yang berada di B, kita relasikan dengan F inverse itu adalah hasilnya elemen-elemen di B ini berrelasi dengan elemen-elemen di A. Kita himpun. Yang di sini ingat ini himpunannya kan itu. Berarti ini juga himpunan. Kita himpun elemen-elemen di A. Yang mana apa? A itu berdasarkan F itu berrelasi dengan B. B-nya itu adalah anggota image daripada FA. Oke. Kita tahu ini bahwasanya merupakan apa? Merupakan himpunan bagian daripada A. Oke. Dan ini belum tentu apa? Belum tentu fungsi, hanya sekedar ya, relasi. Jadi ini merupakan himpunan bagian daripada apa? B kali A yang memenuhi kriteria elemen-elemennya ya. Jadi kalau ini dari A ke B. Jadi nanti apa? Ini katakanlah AB ini anggota apa? F. Dan B-nya tunggal. Tapi kalau dibalik,
dari B ke A, ini berrelasi, katakanlah B berrelasi dengan A, ini anggota apa? Anggota F inverse tentunya. Tentunya di sini bisa jadi apa ini bisa tidak tunggal. B yang di sini mungkin ada A1. Nah, itu dalam bahasa fungsi nggak boleh. Kalau B sudah berrelasi dengan A dan B berrelasi dengan A1 dan A dan A1 itu berbeda, maka ini bukan fungsi. Tapi yang sekedar fungsi itu adalah F. Nah, ini pengertian daripada apa? F inverse yang secara umum dia itu merupakan relasi, ya belum tentu dia apa fungsi.